Salam, salam Elohim. Mari kita menyanyikan pujian nyanyian untuk Tuhan. Hati ini rumahmu. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk mualaku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Jadikanlah hati kita ini sebagai rumah Tuhan, sebagai baitnya Tuhan. Haleluya. Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk mualaku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya, puji Tuhan. Salam, salam Elohim kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah ada di muka bumi ini. Roh Bapak Yahweh, roh Bapak Surgawi yang sudah ada di dalam Pak Iman Lahago, roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam Saudara Aditya Nugrohanto, roh Alpha dan Omega, Kings of the King. Roh Kudus, roh kebenaran yang sudah ada di dalam mempelainya Ibu P. Hamdani, malaikat Tuhan yang ada di kitab Wahyu 10 dan kitab Wahyu 12. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Yehezkiel 14 ayat 1 sehingga 11. Kita berdoa dulu. Apai kami ti di serga kudus meh nama nuan, datai meh perintah nuan, nyadi meh peneka nuan, di menoto waka dalam serga. Beri ke kami sarito umbas pemakai kami, ampun penyalah kami, baka kami ngampun ora salah ngau kami. Anamai kami ngagai penguji, terlepas kami hari penyai, laban nuan pu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai kebelamah-lama ya. Amin. Hukuman terhadap penyembah berhala-berhala. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh kerana berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh kerana itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah
dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkannya di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya. Aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda Nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Marilah saudaraku, kita bertobat bersungguh-sungguh seperti yang telah difirmankan Tuhan ini, di mana kita akan mendapat hukuman kalau kita menjadi penyembah berhala-berhala. Jika kita sudah tahu mengenai kebenaran tentang apapun itu berhala yang kita ada, termasuk masa yang kita gunakan di setiap hari kita, janganlah mengabaikan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita berabad-abad yang lalu, di mana Tuhan meminta kita untuk bertobat dari segala apapun itu berhala yang kita ada, yaitu termasuk patung yang kita sembah, yaitu termasuk harta, mamun, uang, apapun itu yang kita sangat suka. Jadi luangkanlah lebih banyak masa bersama Tuhan. Berperkaralah dengan Tuhan, bercakaplah dengan Tuhan, dimanapun kita berada. Jadikanlah hati kita ini menjadi rumah Tuhan, menjadi baitnya Tuhan. Haleluya. Kelolakanlah apa yang ada di hidup kita, tetapi luangkanlah banyak masa bersama dengan Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkannya siang dan malam, dan melakukan apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Cukuplah kalau kita ada minum, ada makan, seperti nasihatnya mempelai Ibu P. Hamdani yang selalu memberitahukan kita kebenaran, supaya kita selalu berada di dalam jalur pertobatan, seperti kata King of the King, Pangeran Ilahi, Saudara Aditya Nugrohanto. Lebih-lebih lagi di akhir zaman ini, di zaman Alfa dan Omega ini, di mana kita sudah diberitahukan banyak kali bahwa kerajaan Tuhan sudah ada di muka bumi ini. Ketiga pribadi yang esa sudah ada di muka bumi ini.
Belajarlah percaya di mana suatu saat nanti baru kita mengenal, baru kita tahu mengenai ketiga pribadi ini. Mungkinkah sudah terlambat bagi kita? Haleluya. Jadi sekarang masa untuk kita meneruskan perjalanan bersama-sama ajaran mereka, nasihat mereka, nubuatan daripada mereka, supaya kita tahan di dalam pencobaan-pencobaan yang akan datang. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dan apa yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom.